Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang tension and compression di dalam mata kuliah mekanika kekuatan material. Saya membuat video pembelajaran ini untuk membantu kalian para mahasiswa untuk mengulang apa yang pernah saya terangkan di kelas, sehingga apabila ada yang terlewatkan maka bisa mengulang dengan melihat video pembelajaran ini. Mari kita sama-sama belajar. Nah, ini merupakan dasar sebelum kita masuk lebih jauh di dalam materi-materi mekanika kekuatan material. Nah, misalnya ada satu batang pejal seperti ini. Batang pejal ini panjangnya adalah L meter. Nah, bisa juga dalam satuan lain, misalnya L milimeter atau L sentimeter dan sebagainya. Batang pejal ini penampangnya berbentuk bulat. Nah, apabila pada ujung sebelah kanannya saya kasih gaya tarik sebesar F, dan juga pada ujung sebelah kirinya saya juga tarik dengan gaya yang sama besar, yaitu gaya F. Maka akan timbul tegangan akibat gaya F ini pada batang ini. Batang ini dalam keadaan mengalami tegangan. Tegangan apa di situ? Terjadi tegangan tarik. Dia dalam keadaan tegang karena saling tertarik. Nah, sebaliknya, ini ada batang yang sama. Pada ujung-ujungnya saya kasih arah gaya F, tetapi menuju pusat daripada benda ini. Dan juga di sebelah kirinya saya memberi gaya yang sama besar menuju pusat dari benda ini. Akibatnya batang ini juga mengalami tegangan, tapi berbeda dengan yang di atas. Yang ini mengalami tegangan tapi akibat tertekan. Jika gaya-gaya ini berarah mendekati satu sama lainnya, maka batang ini dikatakan dalam keadaan tertekan. Mari kita lihat batang yang dalam keadaan tertarik. Ada batang pejal, luas penampangnya berbentuk lingkaran. Ada gaya F ke kiri, gaya F ke kanan sama besar. Batang ini mengalami tegangan tarik. Nah, seandainya kita mau lihat sebenarnya apa yang ada di dalam batang ini. Kalau ujung jelas ada F, ujung ini ada F. Untuk itu kita membayangkan bahwa apabila kita secara hayal kita memotong di tengah-tengahnya atau di separuh dari atau di beberapa tempat pada batang itu. Nah, jika kita potong, nah cara gambarnya begitu, ini kita potong di penampang potongan AA. Nah, sebenarnya apabila ini terputus di sini, maka ada gaya perlawanan terhadap gaya F yang kiri ini di sini. Nah, karena gaya ini, perlawanan ini bekerja pada keseluruhan penampang ini, keseluruhan penampang yang terpotong di sini. Maka gaya ini akan terdistribusi merata di permukaan potongan itu. Sehingga benda ini terjadi tegangan, dia tidak bergerak ke kiri ke kanan karena di sini terjadi keseimbangan antara F ke sini dan F ke sini. Seandainya di permukaan yang satu sama juga. Di sini ada
gaya-gaya yang terdistribusi merata di permukaan penampangnya untuk mengimbangi gaya F yang ke kanan ini. Nah, ini pada tingkat hayal. Seandainya kita potong di penampang sini, maka ini juga akan mengalami hal yang sama, seperti yang saya gambarkan di situ. Nah, gaya normal yang bekerja pada salah satu potongan luasan penampang ini, besarnya gaya normal perluasan ini diistilahkan dengan normal stress. Tegangan normal. Besar gaya-gaya yang terdistribusi merata ini total di permukaan penampang itu dibagi luas penampangnya disebut dengan tegangan normal atau normal stress. Kenapa pakai kata normal di situ? Karena dia berhubungan dengan gaya-gaya yang tegak lurus bidang penampangnya. Nah, normal stress itu satuannya apa? Satuan gaya per satuan luas. Satuan gaya dalam SI adalah Newton, disimbol dengan N. Satuan luas dalam SI adalah meter bujur sangkar atau meter pangkat 2. Diistilah dengan M pangkat 2. Ini satuan internasional. Kalau satuan Amerika, gaya di dalam pound, luasan di dalam inch pangkat 2. Jadi pound per inch pangkat 2. 1 Newton berapa pound? Saya kira kalian harus tahu. 1 inch berapa meter? Kalian harus tahu. Kalau tidak tahu, harus cari tahu. 1 meter bujur sangkar berapa inch bujur sangkar? Kalian harus juga cari tahu. Sehingga bisa mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Baik dari SI ke sistem Amerika maupun dari satuan sistem Amerika ke sistem satuan internasional. Nah, tadi jika diaplikasikan di ujungnya dengan arah yang saling menjauh, sehingga batang itu dalam keadaan tegang, tension, maka dikatakan bahwa mengalami tensile stress. Jadi, normal stressnya kalau saling menjauh disebut dengan tensile stress. Bahasa Indonesianya tegangan tarik. Jika batang itu dalam keadaan tertekan, compression, maka batang itu mengalami namanya compressive stress atau tegangan tekan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana orang menguji sifat dari satu material. Pertama, mereka menggunakan spesimen uji. Spesimen uji dalam pengujian tarik. Umumnya bentuk secara umumnya seperti ini. Ada satu batang pejal bulat. Nah, biasanya terbuat dari satu jenis material tertentu. Ini penampangnya bulat, tidak tergambar di sini, tapi kelihatannya bisa kalian lihat seperti bulat. Ya. Di ujung-ujungnya diameternya lebih besar, karena akan digunakan untuk penjepitan. Di dalamnya diameter yang lebih kecil. Nah, diameter yang di dalam ini disimbol dengan D0. Nah, kemudian ada panjang yang nanti ditandai di sini, disimbol dengan L0. L kecil 0, panjang mula-mula. Kemudian ditarik di ujung-ujungnya. Nah, ini harus diketahui sebelumnya. Nah, spesimen itu dipasang pada peralatan uji tarik dan dijepit pada kedua ujungnya. Nah, ini skema peralatan uji tarik. Ini ada batang, bisa batang ulir, bisa batang hidrolik. Ini penjepit atasnya, di sini penjepit bawahnya. Ini spesimen ujinya dijepit di sini. Kemudian kalau mesinnya hidup, maka ini akan bergerak ke atas sehingga batang spesimen ini mengalami tegangan tarik.
Salah satu foto alatnya seperti ini. Kalau ini adalah alat hidroliknya. Kalau ini tampaknya menggunakan sistem ulir. Ini jepit, jepit. Spesimennya di sini. Mesinnya dihidupkan, maka bagian atasnya akan bergerak naik, bagian bawahnya akan bergerak ke bawah. Sehingga sama dengan memberi F ke atas dan ke bawah pada ujung-ujung spesimennya. Nah, mesin uji tarik memberi tegangan tarik pada spesimen dengan menaikkan besar dari gaya tarik pada kedua ujung spesimen secara perlahan-lahan. Jadi makin lama F ini dibuat makin besar. Misalnya dari 0,5 Newton jadi 1 Newton, kemudian 1,5 Newton, dia naik lagi menjadi 2 Newton dan seterusnya. Data-data ini dicatat di komputer. Nah, akibat spesimen mendapat tegangan tarik dan mengalami deformasi. Kenapa deformasi? Maksudnya apa itu? Spesimen dapat tegangan tarik, maka spesimen ini akan berubah. Salah satu perubahan yang nyata adalah bertambah panjang. Tapi di sisi lain, dia akan bertambah kecil, bertambah kurus gitu. Nah, pada alat ini akan diukur pertambahan panjangnya, diukur dengan extension gauge. Ya. Nah, pertambahan panjang dan peningkatan gaya F terekam pada alat uji tarik. Besar F dikonversi menjadi tegangan. Dikonversinya bagaimana? Gaya F-nya diketahui karena naik perlahan-lahan. Setiap saat diketahui. Oh, ini 0,5 Newton. Kemudian satu detik kemudian misalnya dia naik ke 1 Newton. Satu detik lagi dia naik ke 1,5 Newton. Tercatat. Sedangkan diameter spesimen ujinya tadi itu D0 diketahui. Sehingga setiap saat F per luasan, yaitu misalnya Pi kali D0 pangkat 2 per 4, yaitu luasan penampang lingkarannya A, maka akan diketahui tegangannya berapa. Tegangan tariknya berapa. Nah, itu. Dihitung F-nya diketahui. Karena diameter D0-nya diketahui, maka kita bisa hitung A-nya. A-nya dimasukkan ke sini, didapat tegangan tarik setiap saat. Besar pertambahan panjang dikonversi menjadi regangan, yaitu L yang dicatat oleh extension gauge. Setelah misalnya dikasih 0,5 Newton, dia tambah panjang berapa. Dikasih 1 Newton, dia tambah panjang berapa. Dikasih 1,5 Newton, dia tambah panjang berapa. Itu L. Jadi L kurang panjang mula-mula per panjang mula-mula. Maka kita tahu namanya regangan. Atau delta L per L0. Delta L adalah L kurang L0. Nah, dari hasil tegangan dan regangan selama pengujian dituangkan dalam grafik tegangan-regangan. Grafik tegangan-regangan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan jenis material yang diuji. Mari kita lihat bentuknya misalnya bagaimana. Jangan perhatikan yang titik-titik, itu lain. Ini di saat tegangannya naik, regangannya juga naik. Dia garis lurus sampai di sini. Kemudian dia jadi seperti tekukan di sini. Ini namanya titik yield. Sesudah itu tegangannya naik, regangannya juga ikut naik. Terus sampai tegangan maksimum. Maksimumnya berapa kita tinggal tarik ke sini. Oh, dapat angka di sini. Ini tegangan maksimum. Regangannya pada tegangan maksimum berapa? Kita tinggal tarik ke bawah. Dapat angkanya di sini. Sesudah itu, tegangannya justru tidak naik, tapi dia bertambah panjang. Dia meregang terus. Regangannya terjadi. Sampai titik B, dia putus. Nah, ada lagi yang bentuknya seperti begini. Sama. Tegangannya naik, regangannya naik. Terus, dia masih berbentuk garis lurus sampai titik P. Sesudah itu tegangannya naik, tapi regangannya sangat besar, sehingga grafiknya agak landai. Terus sampai titik puncaknya, itulah titik U-nya. Sesudah itu tampak kenaikan regangan, malah tegangannya turun,
tapi regangannya jalan terus dan putus di sini. Seperti ini. Di sini tegangannya turun, misalnya tegangan di sini lebih rendah dari tegangan di U, tapi regangannya lebih besar. Jadi terjadi regangan tanpa tegangannya naik, bahkan tegangannya turun, regangannya naik. Sama hal juga dengan ini. Ada yang bertipe grafik tegangan regangannya seperti ini. Garis lurus, ini kenaikan tegangan diikuti dengan kenaikan regangan sampai titik ini. Kemudian kenaikan tegangannya tidak terlalu besar, regangannya membesar sampai putus pas di titik puncaknya. Ada juga begini, ini umumnya karet. Tegangannya naik sedikit, regangannya besar. Misalnya tegangannya di sini, regangannya besar. Terus dia putus di sini. Di sini dia menunjukkan ada satu titik yang orang sebut dengan titik yield. Di sini tidak tampak titik yield, tidak tampak titik yield, dan di sini juga tidak tampak titik yield atau titik luluh. Nah, mari kita lihat detail dari satu grafik tegangan regangan. Nah, ada beberapa titik yang perlu kita bahas di dalam grafik tegangan regangan. Sekali lagi, sumbu yang datar ini, yang bawah ini, itu sumbu regangan. Yang tegak lurus adalah sumbu tegangan. Nah, kita lihat grafik tegangan regangannya pertama adalah dia berbentuk garis lurus naik sampai titik PL. Disebut PL itu namanya proportional limit, sehingga disingkat dengan PL. Istilah-istilah lain juga kadang-kadang berbeda pada buku yang berbeda, pada referensi yang berbeda. Nah, mana apa dia garis lurus ini? Artinya, setiap kenaikan tegangan berbanding lurus dengan kenaikan regangan. Contoh, kalau saya beri tegangannya misalnya 10 Newton per meter pangkat 2, maka regangannya adalah misalnya 0,5%. Misalnya, dia jadi 20, maka dia jadi 1%. Dia jadi 30, maka dia jadi 1,5%. Kenaikan tegangan berbanding lurus dengan kenaikan regangan, sehingga grafiknya berbentuk garis lurus sampai titik PL, proportional limit. Nah, sesudah itu dia tidak lagi berbentuk garis lurus, tapi agak seperti kurva, melengkung sedikit, dan dia ketemu namanya EL, disebut dengan elastisitas limit. Dia naik melengkung lagi, dia sampai pada titik Y atau titik yield atau titik luluh. Nah, regangan pada titik luluhnya di mana kita tarik turun. Oh, ini regangan pada saat luluh. Tegangan pada saat luluh yang mana kita tarik. Inilah tegangan pada saat luluh. Di sini disimbol dengan SY. Sesudah itu tegangannya naik, tapi regangannya bertumbuh dengan cepat, sehingga grafiknya berbentuk garis lengkung tapi sangat landai. Sampailah pada titik ultimate, titik puncak. Regangan pada titik puncak yang mana kita tarik turun. Oh, di sini. Tegangannya mana kita tarik ke sana. Oh, besarnya di sini. Angkanya berapa di situ. Kemudian dia penurunan tegangan, tapi regangannya naik terus. Ini besar, ini naik terus. Kalau dia di sini, nah, regangannya sebesar ini. Sampai dia putus atau fracture atau break, hingga kadang-kadang simbol dengan titik B di sini. Di titik ini. Sinilah material itu putus. Seperti itu. Nah, mari kita bahas tentang titik PL ini. Titik batas proporsional, bahasa Inggrisnya proportional limit. Pertambahan tegangan sebanding dengan pertambahan regangan.
Grafik pada bagian ini berbentuk garis lurus dengan kemiringan tertentu. Lihat, grafik ini tidak tegak lurus. Dia, ini yang hitam ini, miring. Dia punya kemiringan, sudut kemiringannya ini. Nah, perubahan yang terjadi adalah masih merupakan perubahan elastis. Maksudnya apa? Jika misalnya tegangannya di sini, kita dia meregang sebesar berapa, kita tarik ke bawah. Tetapi seandainya tegangan ini dihilangkan, maka benda ini masih kembali pada bentuk semula. Seperti itu. Nah, pada batas ini, hukum menyatakan bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali regangan. Atau modulus elastisitas, ini E, sama dengan tegangan per regangan. E sama dengan tegangan per regangan hanya terjadi di dalam batas proporsional. E adalah sebuah konstanta kesembandingan antara tegangan dengan konstanta kesembandingan. Artinya dia adalah perbandingan antara tegangan dan regangan atau tegangan per regangan pada daerah batas proporsional. Ya, ini. Sekarang kita lihat yang merah ini tegangan per yang biru ini regangan. Jadi titik PL kita gambar bentuk segitiga. Panjang merah ini per panjang biru adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas menyatakan kekakuan dari satu material. Semakin besar nilai E, maka material itu semakin kaku. Nilai E dikenal sebagai modulus elastisitas dari material. Mari kita lihat titik EL atau titik elastisitas, limit, batas elastisitas. Titik EL berada sedikit di atas titik PL ini. Tapi dari PL ke EL dia sudah berbentuk sedikit lengkungan, dia tidak berbentuk garis lurus. Nah, apabila tegangan melewati titik ini, maka telah terjadi perubahan yang plastis. Tadi, kalau di batas proporsional, perubahannya masih elastis. Kalau dia sudah melewati titik EL, maka dia perubahannya plastis. Artinya apa? Apabila gaya dihilangkan, sehingga tegangannya hilang, material itu tidak lagi kembali ke panjang yang semula. Dia kembali, tapi tidak sampai pada panjangnya yang semula. Nah, mari kita baca. Pada saat tegangan naik sampai melewati titik EL, kalau dia melewati titik EL, dan apabila tegangan ini kemudian dihilangkan, maka material tidak lagi dapat kembali ke bentuk semula. Dia kembali, kemungkinan dia kembali, tetapi tidak sampai bentuk yang semula. Telah terjadi perubahan plastis pada saat tegangan melewati titik EL. Di situ. Mari kita lihat titik yield yang Y ini. Di situ gambarnya, tapi kebanyakan ada tekukan di situ. Pada titik yield, material akan dengan cepat bertambah panjang, dia meregang dan membesar dengan cepat tanpa diikuti oleh peningkatan besar dari tegangan. Jadi tegangan tidak naik, tapi dia meregang. Dia sampai di titik luluh, dia meluluh di situ. Kekuatan yield ini menjadi kekuatan penting dalam proses desain. Sehingga dalam tabel-tabel material sering ditampilkan adalah pada data kekuatan yield. Regangan pada yield yang mana? Yang ini. Tegangan yang mana? Di sini. Tinggal kita tarik menuju sumbu-sumbu koordinatnya.
Nah, disebut dengan apa? Titik luluh atau titik yield. Kekuatan material, ya, kekuatan tariknya disebut dengan kekuatan luluh. Nah, sekarang ada grafik tegangan-regangan yang menunjukkan dari bentuknya saya kita sudah tahu titik yieldnya di mana. Tetapi ada yang tidak. Jadi dia tidak menunjukkan titik yield seperti yang sebelah ini. Ini jelas ada tekukan di sini. Maka ini adalah titik yieldnya. Tapi kalau yang seperti ini, kita tidak tahu tekukannya di mana. Nah, bagaimana kita tahu titik yieldnya? Yaitu kita menarik sebuah garis dengan kemiringan yang sama dengan kemiringan garis pada segmen garis yang proporsional. Jadi kita tarik garis yang kemiringannya sama dengan garis ini. Tetapi garis itu digeser ke titik A yang adalah 0,2% dari regangan atau pada regangan 0,002. Jadi 0,2%, 0,2 per 100 kan 0,002. Titik potong garis ini dengan grafik tegangan-regangan akan menjadi titik yield. Pada keadaan yang lain juga dapat digunakan hanya 0,1% atau 0,01% atau 0,5% atau 0,2%. Paling umum digunakan 0,2%. Kita lihat contohnya. Nah, kita buat garis ini, kita buat garis titik-titik ini yang kemiringannya sama dengan garis ini. Kemudian kita geser ke A. A-nya tuh berapa ini? 0,2% atau 0,002 regangannya di sini. Sesudah kita tarik, dia bertemu di titik sini. Maka titik ini disebut dengan titik yield. Titik yield harus apa? Hasil offset. Nah, sekarang titik U, kita bahas titik U. Dia mesin uji tarik terus membesar sehingga tegangan terus naik dan regangan juga terus bertambah besar sampai titik U. Kemudian tegangan akan mulai menurun, tegangannya menurun, lihat grafiknya turun ke bawah, tetapi regangan terus meningkat. Ini regangannya. Nah, di sini, semakin meregang. Nah, regangannya terus meningkat. Sampai titik F, ini, di mana spesimen uji putus. Tegangan pada titik U dinamakan tegangan ultimate. Ultimate itu tegangan puncak. Dan dianggap sebagai kekuatan ultimate, kekuatan puncak dari satu material. Regangannya juga disebut dengan regangan ultimate atau regangan puncak. Nah, pada saat putus, tegangan pada saat spesimen putus, yaitu pada titik F, dinamakan tegangan putus. Dan dianggap sebagai kekuatan putus. Nah, kekuatan putus pada grafik ini di bawah kekuatan ultimate. Regangannya juga disebut dengan regangan putus. Nah, sekarang kalau ini itu pada material yang ulet. Kalau pada material yang kurang ulet, dia akan berbentuk seperti ini. Dia cenderung putus di saat ultimate, di saat puncaknya. Jadi bisa titik U dan titik F ini berimpitan, utamanya pada material-material yang kurang ulet.
Nah, ada satu besaran yang penting disebut dengan modulus of towardness, disingkat UT. Nah, modulus of towardness itu apa? Banyaknya energi maksimum yang dapat diserap oleh satu volume material tanpa menyebabkan material itu putus atau patah. Nah, itu dihitungnya bagaimana? Dihitungnya ini. Tegangan yield ditambah tegangan ultimate per 2 dikali regangan putus. Tegangan yield ini ditambah tegangan ultimate ini per 2 dikali regangan putus di sini. Nah, ini saya kasih beberapa contoh grafik tegangan-regangan yang sering muncul. Misalnya untuk medium carbon steel atau baja karbon menengah. Umumnya bentuk grafik tegangan-regangannya seperti ini. Baja paduan alloy steel. Umumnya bentuk grafik tegangan-regangannya seperti ini. Ferrous alloy. Itu bentuknya seperti ini. Kalau melihat bentuknya begini, ini ferrous alloy lebih getas dari alloy steel. Nah, kalau karet bentuknya seperti begini. Jadi, setiap material mempunyai bentuk grafik tegangan-regangan yang bisa saja tidak sama. Nah, ada material itu bisa dibagi menjadi material yang ulet dan material yang getas. Logam juga dapat diklasifikasikan secara besar umum sekali itu pada yang ulet maupun yang getas. Ulet bahasa Inggrisnya ductile, yang getas brittle. Nah, pada yang ulet dia mempunyai regangan yang besar sebelum mencapai putus. Sebaliknya pada material yang getas, dia baru meregang sedikit dia sudah putus. Nah, kita lihat contoh grafik tegangan-regangan dari material ulet. Umumnya bentuknya seperti ini. Kalau yang getas, brittle, nah, cenderung seperti ini. Jadi dengan demikian, jika kalian lihat grafik tegangan-regangannya dari bentuknya, kalian bisa memperkirakan kira-kira yang ini lebih getas daripada yang ini. Atau sebaliknya, yang ini lebih ulet daripada yang ini. Antara dua ini, oh ini lebih getas dari ini. Kenapa? Karena ini dia belum meregang, tegangannya belum turun dia sudah putus. Kalau ini sempat ada turun sedikit baru putus. Yang ini lebih getas dari yang ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dari regangannya, untuk membedakan mana yang ulet, ductile, dan mana yang brittle, ya kita bisa pakai acuan. Ini hanya sekedar acuan. Yaitu pada regangan berkisar 0,05.
Jadi satu material yang meregang bisa lebih dari 0,05 mm per milimeter atau inch per inch, maka dia dianggap sebagai ulet. Tapi regangannya tidak lebih besar dari ini, dapat dianggap sebagai yang getas. 0,05 mm per milimeter. Atau meregang sekitar 5%. Karena 0,05 kali 100% dia adalah 5%. Nah, ini sekedar mengulang tentang hukum Hooke. Ingat, hukum Hooke berlaku pada daerah yang masih merupakan proporsional limit, batas proporsional. Yaitu hubungan stres, tegangan, dan regangannya adalah linear, berbentuk garis lurus. Nah, kalian bisa lihat itu. Pada batas ini, pada batas di sini, pada batas di sini, pada batas di sini, berlaku hukum Hooke. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Atau modulus elastisitas adalah tegangan per regangan. Nah, kita lihat tegangannya mana kalau titik ini. Tegangannya ini. Atau panjang garis yang merah ini. Regangannya mana? Panjang garis yang biru ini. Sehingga panjang merah per panjang biru itu adalah modulus elastisitas di dalam grafik ini. Nah, dalam satu segitiga, sisi tegak per sisi alasnya itu disebut juga dengan kemiringan. Sehingga E adalah kemiringan dari garis lurus OP. Jadi, kita sudah tahu dari hukum Hooke, modulus elastisitas adalah E adalah tegangan per regangan di dalam batas proporsional. Dalam grafik yaitu tegangan ini, panjang yang merah ini per panjang yang biru. Disebut juga dengan modulus Young. Nah, sekarang satuannya, karena tegangan per regangan. Sedangkan regangan itu bisa persen, bisa milimeter per milimeter, bisa inch per inch. Sehingga dia jadi satuan pada satuan tegangan saja. Pounds per in pangkat 2 atau Newton per meter pangkat 2. Di sini tampak bahwa satuan daripada E sama dengan satuan pada tegangan. Nah, nilai E pada tegangan tarik pada material tertentu sama dengan nilai E pada tegangan tekan. Tadi grafik ini didapat dari pengujian tarik. Kalau dari pengujian tekan, nilai E-nya pada umumnya untuk material tertentu bernilai sama. Ini hanya penegasan saja tentang titik P itu. Bahwa itu batas proporsional, masih berbentuk garis lurus, masih di dalam wilayah yang elastis, dan kemiringannya dari garis itu, garis OP adalah modulus elastisitas. Dia pada batas itu tegangan sebanding dengan regangan. Nah, kalau grafik tegangan regangan seperti ini, maka dia tidak memiliki batas proporsional. Ini lupa L di sini. Maka kita bisa mencari dengan cara offset namanya.
Batas proporsionalnya di mana? Kita cari dengan cara offset. Sekarang penekanan ulang, batas elastis. Batas elastis umumnya bisa di atas titik PL, di atas titik P, di atas titik proporsional, tapi bisa berhimpitan dengan titik proporsional pada material-material tertentu. Sehingga apabila batas elastis tidak ada, orang menggunakan batas proporsional. Di situ artinya tegangan di bawah batas elastis, maka perubahan yang terjadi masih bersifat elastis. Artinya apabila gaya dihilangkan sehingga tegangannya hilang, maka benda itu akan kembali ke bentuk yang semula. Semua tegangan di atas batas elastisitas, apabila tegangannya dihilangkan, maka material itu tidak akan kembali ke bentuk semulanya lagi. Nah, pada material-material, kalau tidak jelas mana batas elastisnya, maka digunakan pada titik batas proporsional atau titik P dalam grafik-grafik tadi. Nah, seperti ini. Oh, ini batas elastisitasnya tidak jelas. Kita pakai batas elastisitasnya di titik P, di titik proporsional. Nah, kalau seandainya jelas titik batas elastisitas, kita pakai batas elastisitas. Umumnya, batas elastisitas sedikit di atas batas proporsional pada grafik tegangan regangan. Nah, jadi penekanan ulang batas elastis dan plastis titik P, yaitu yang di mana? Ya, selama dia di tegangannya berada di garis proporsional ini. Ini batas elastis karena titik E-nya tidak jelas. Tapi kalau kita plastisnya mana? Ini elastis, yang plastisnya yang hitam ini. Kalau tegangannya sudah sampai di sini, maka tegangannya hilang, regangannya tidak akan kembali ke titik awal, atau bentuk bendanya tidak akan kembali ke bentuk semula lagi. Kalau sampai lewat tegangannya melewat setelah F, oh bendanya akan putus. Yield point. Nah, yield point penegasan ini ada tekukan, kalau tidak pakai cara offset seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di 2% atau 0,02 dari regangan, 0,2 regangan, 0,02 regangan. Nah, pada beberapa material itu tampak bahwa titik yield itu ada di titik atas, kita lihat di sini, tapi ada juga di bawah, sehingga disebut dengan yield atas atau yield upper dan lower yield, yield bagian bawah. Kalau ini tidak, sehingga satu titik yield. Kalau yang ini tampak ada dua titik yield, upper yield point dan lower yield point. Nah, sekarang ultimate strength atau tensile strength. Adalah ordinat maksimum pada diagram tegangan regangan dan dikenal dengan ultimate strength dari satu material, yaitu di titik U-nya. Tegangan maksimumnya berapa, ditarik ke sana. Regangan maksimumnya berapa, ditarik ke bawah. Ini perulangan, tadi saya sudah jelaskan juga. Breaking strength atau fracture strength, yaitu pada saat dia putus. Breaking atau fracture.
Tegangannya mana, kita tarik ke bawah, kita dapat. Tegangannya mana, kita tarik ke sini. Titik fracture bisa berhimpitan dengan ultimate, bisa juga lebih rendah dari ultimate. Nah, sekarang modulus of resilience atau modulus kekenyalan adalah kemampuan material itu menyerap energi dalam daerah elastis. Jadi berapa banyak energi yang terserap oleh satu material di dalam daerah elastis. Disebut dengan modulus of resilience. Dapat dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva tegangan-regangan dari titik origin, dari titik 0,0 sampai batas proporsional, titik PL atau titik P. Satuannya adalah inch pound per inch pangkat 3. Oh, ini salah. Oh ya, betul. Atau Newton meter per meter pangkat 3. Newton meter per meter pangkat 3. Kita lihat yang mana itu. Oh, ternyata ada luas segitiga ini. Itu yang disebut dengan modulus of resilience. Cara hitungnya bagaimana? Ya, luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Modulus of toughness. Modulus of toughness adalah kerja yang dilakukan per unit volume pada satu material, yakni kerja oleh tensile force, gaya tarik, yang besarnya dinaikkan secara perlahan-lahan dan bertahap dari 0 sampai mencapai titik putus. Jadi tadi hanya sampai titik P, ini sampai titik putus dari material. Modulus of toughness dapat dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva tegangan-regangan dari titik origin sampai titik putus. Jadi, toughness dari satu material adalah kemampuan material itu menyerap energi dalam daerah plastis sampai benda itu putus. Kita lihat yang mana itu, mari kita lihat. Dia putusnya di sini. Sehingga kita garis turun. Nah, luasan di bawah grafik ini. Itu disebut dengan modulus of toughness. Banyaknya energi yang diserap sampai pada daerah plastis. Sampai dia putus. Sekarang kita lihat apa itu Poisson ratio. Nah, ketika sebuah batang diuji pada sebuah uji tarik, maka pada saat terjadi peningkatan dari panjang batang searah dengan arah pembebanan, maka pada saat yang sama terjadi penurunan ukuran dimensi dari batang yang tegak lurus sumbu batang. Kalau dari formasi kalimat ini mungkin kalian bingung, tapi mari saya jelaskan dengan lebih gamblang. Perbandingan antara regangan yang terjadi dalam arah tegak lurus sumbu batang terhadap regangan yang terjadi searah sumbu batang disebut dengan Poisson ratio. Masih membingungkan, kita lihat gambarnya saja. Nah, ini ada material uji, ditarik F ke F. Akibatnya material uji itu akan tambah panjang seperti yang merah ini. Di saat yang sama, yang tadinya dia yang hitam, begitu dia tambah panjang, maka dia tambah kurus. Ya. Ini terjadi regangan di sini. Tapi juga terjadi tambah kurusnya di sebesar ini. Sehingga perbandingan antara tambah kurus ini dan tambah panjang ini yang disebut dengan Poisson ratio.
Demikian untuk sementara materi kita sampai di sini. Yang berikut saya akan lanjutkan dengan berbagai contoh tegangan-tegangan yang dihitung dari suatu benda pada materi yang berikut. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.